Yang pertama, kompetensi dasar yang harus dipelajari. Yang pertama kita akan menghadapi penyusunan dari siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Kemudian yang kedua, membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, yang akan kita pelajari hanya satu saja, yaitu membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, yang pertama, tujuannya yang pertama, ini hanya satu tujuan pembelajaran saja. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari ada 7 pembahasan yang akan kita pelajari. Tapi yang pelajari pada saat ini hanya satu saja, yaitu nomor 7 mengenai tahapan laporan akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, yang pertama adalah laporan laba rugi. Kesudahannya sudah dimulai. Nah, apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berisi akun-akun. Akunnya ada 2. Yang pertama pendapatan, yang kedua beban. Jadi nanti laporan laba rugi itu hanya membandingkan akun pendapatan dan akun beban. Nah, sebagai contoh dari pekerjaan yang sudah kemarin kita sedikit, yang pertama akun yang pertama akun pendapatan. Nah, ini pendapatan itu bisa diperoleh dari satu pendapatan usaha. Jadi usaha yang sedang kita lakukan seluruhnya harus tercapai. Atau yang kedua, kita punya usaha lain. Misalkan kita punya sewa atau bangunan yang disewakan atau rumah yang disewakan. Yang ketiga, pendapatan dari bunga. Jadi kalau kita punya uang di bank disimpan begitu, akhir tahun ada pemasukan untuk kita, yaitu dari uang yang kita simpan di bank. Jadi pendapatan total itu diperoleh dari satu pendapatan usaha pada usaha yang kita lakukan. Yang kedua, pendapatan sewa apabila kita punya usaha lain. Dan yang ketiga, dari pendapatan bunga apabila kita menyimpan di bank. Nah, seluruh pendapatan itu harus dijumlahkan menjadi akun pendapatan. Yang kedua, beban. Awas. Jadi laporan laba rugi itu hanya memuat satu pendapatan, 2 beban. Seluruh beban dimasukkan ke akun beban ini. Nah, sebagai contoh misalkan setiap bulan kita harus membayar listrik, beban listrik, masukkan. Setiap bulan kita harus menggaji karyawan, masukkan beban gaji. Setiap bulan kita harus misalkan mengupdate iklan, kemudian kita bayar, nah itu beban iklan. Atau misalkan setiap bulan kita harus membeli atau membayar beban-beban perlengkapan. Awas, ada beban peralatan, ada beban perlengkapan. Beda ya yang dengerin. Kalau peralatan ya hanya pembelian alat. Misalkan pada perusahaan salon kan tidak diberikan ke pelanggan, sudah dicukur, jadi bawa pulang, tidak begitu. Ada beban perlengkapan, boleh digunakan, habis pakai contoh misalkan sampo atau misalkan apalagi obat sabun misalkan ya, waduh mau sikat gigi misalkan. Nah, itu maksudnya beban perlengkapan. Kemudian ada beban asuransi, ada beban penyusutan yang diakibatkan oleh peralatan yang kita beli. Ada beban penyusutan peralatan kantor, misalkan meja, kemudian apalagi misalkan laptop apa. Dan ada penyusutan gedung usaha. Kita punya gedung setiap bulan itu harus penyusutan. Nah, itu dijumlahkan seluruhnya menjadi beban. Nah, nanti di akhir kita akan menghitung laba bersih. Laba bersih itu adalah pendapatan dikurangi beban. Pendapatan dikurangi beban, nah itu menjadi laba bersih. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah ini laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu menghitungnya
Yang pertama kita harus menghitung modal yang tahun lalu. Misalkan tahun 2022 kita akan menghitung modal. Kita harus tahu dulu modal per 1 Januari.